Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Agustin Rahmansyah untuk mata kuliah sistem operasi untuk pertemuan ke-12. Jadi untuk pertemuan ke-12 itu sebenarnya masih kelanjutan dari pertemuan ke-11 kemarin ya. Jadi untuk pertemuan ke-11 kemarin kita membahas tentang algoritma penjadwalan CPU, dan di pertemuan ke-12 ini kita masih sama ya, membahas tentang algoritma penjadwalan daripada prosesor atau CPU tersebut. Nah, di mana di sini ada algoritma penjadwalan ya, ada first come atau SJFS ya, kemudian job first atau SJF, priority, guaranteed, kemudian round robin atau RR, kemudian multi-level queue, multi-level feedback queue, dan two-level scheduling ya. Guaranteed scheduling ya. Algoritma penjadwalan harus menjamin bahwa algoritma tersebut mempunyai kinerja yang cukup bagus dan menjanjikan kelangsungan hidup masa depan yang baik untuk algoritma tersebut atau penjadwalan tersebut. Salah satu contohnya misalnya ada end user yang sedang login, maka tiap-tiap user dijanjikan akan menerima 1/n dari kemampuan dari CPU tersebut. Untuk meyakinkan bahwa setiap user mendapatkan jatah waktu menggunakan CPU sesuai dengan haknya, maka sistem harus tahu berapa CPU time-nya, waktu proses CPU tersebut maksudnya ya, yang diperlukan oleh setiap proses dalam satu user, dan juga CPU time yang diperlukan oleh tiap-tiap user tersebut. Jadi pemetaan atau pembagian waktu akses CPU terhadap setiap user-user tersebut. Seperti itu maksudnya ya. Nah, misalnya ada 5 user ya, di mana di sini terdiri daripada A, B, C, D, dan E, seperti pada tabel berikut. A, B, C, D, E ya. CPU time-nya ada 5, 4, 8, 1, dan 2. CPU aktualnya ada 3, 6, 2, 1, 1 ya. Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk mengakses kelima user tersebut adalah 20 ms ya, 20 ms. Nah, sehingga diharapkan tiap user mendapatkan 20 bagi 5. Jadi hasilnya 4 ms. Karena dibagi dengan 5 tadi ya. Jadi ada 5 proses, maka total keseluruhan adalah 5 ms. 4 ms, sorry. Pada kenyataannya, mulai dari login hingga saat ini, tiap-tiap user telah mendapatkan CPU seperti terlihat pada tabel berikut ini. Rasio antara CPU diperoleh sampai saat ini dengan CPU yang seharusnya diperoleh 4 ms dapat dicari. Nah, ini adalah tabel daripada perbandingan CPU aktual dan hak tiap usernya. Tadi kita sudah dapatkan 4 ya, dibagi 4 ms ya hasilnya ya. Jadi user A itu CPU aktualnya 3 dibagikan dengan 4 sama dengan 0,75 rasionya. Sedangkan user B adalah 6 CPU aktual, 6 dibagi dengan 4 sama dengan 1,5. C 2 CPU aktual, maka 2 dibagi dengan 4 untuk rasionya. Kemudian D itu 1 dibagi 4, dan E adalah 1 bagi 4, sama seperti yang D. Jadi totalnya jadi hasilnya 0,25. Nah, ini adalah rasio yang dipeta-petakan untuk pembagian hak aksesnya. Nah, tabel urutan user yang berhak mendapatkan CPU, user A adalah 4, user B adalah 5, user C adalah 3, user D adalah 1, dan user E sama dengan 2 urutannya ya. Nah, dari tabel dapat dilihat bahwa user A ini memiliki rasio 0,75, yang artinya bahwa A ini baru mendapatkan 3/4 dari jatah yang harusnya diterimanya. Jadi belum keseluruhan, masih 3/4-nya. Sedangkan untuk user B memiliki rasio 1,5, artinya B ini telah mendapatkan 1/5 waktu dari yang seharusnya ia dapatkan. Ya. Nah, kemudian algoritma ini kemudian akan menjalankan proses dengan rasio paling rendah terlebih dahulu, hingga proses tersebut mendapatkan rasio melebihi rasio proses yang sebelumnya punya rasio 1 tingkat lebih tinggi darinya. Dengan cara ini juga suatu proses yang butuh waktu 10 detik untuk mendapatkan prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses yang butuh waktu 10 menit. Ya, lebih lama maksudnya ya.
Nah, ini adalah contoh daripada proses yang algoritma penjabaran CPU ya. Berikut ini adalah user A, B, C, D, dan E. CPU time-nya ada 4, 6, 5, 4, dan 8 ms. Kemudian CPU aktualnya ada 4, 3, 4, 2, dan 6. Nah, pertanyaannya adalah berapa total waktu aksesnya, berapa hak tiap usernya, kemudian buatlah tabel perbandingan CPU aktual dengan hak tiap user aksesnya. Dan yang kedua adalah buatlah tabel urutan user yang mendapatkan CPU. Nah, di sini ya. Jadi ini contoh jawabannya ya. Yang pertama adalah total waktu akses. Jumlah seluruh CPU time usernya, total waktu aksesnya adalah 4 plus 6, ya. 4 plus 6 plus 5 plus 4 plus 8, sama dengan 27 ms. Kemudian hak tiap usernya berapa? Adalah hak tiap user sama dengan total waktu akses, total ini ya, 27 ini, dibagikan dengan jumlah user. Usernya ada berapa? Ada 4 kan? Ada 5 ya, sorry. Ada 5 user, A, B, C, D, dan E. Maka dibagikan dengan 5. Jadi 27 dibagikan dengan 5, maka hak tiap usernya adalah 5,4 ms. Kemudian untuk tabelnya, tabel perbandingan CPU aktual dan hak tiap usernya. Usernya A, B, C, D, dan E, CPU aktualnya 43, 42, dan 6. 43, 42, dan 6 ya, ini ya. Maka rasionya seperti apa? Rasionya adalah 4 ini dibagikan dengan 5,4. 5,4 yang ada di sini ya, dari hak tiap usernya. Sama dengan 0,74. 3 dibagikan 5,4 sama dengan 0,55. 4 dibagikan 5,4 sama dengan 0,74. 2 dibagi dengan 5,4 sama dengan 0,37. 6 dibagikan dengan 5,4 sama dengan 1,11. Nah, jadi untuk tabel urutan user yang berhak mendapatkan CPU adalah apa? Usernya tetap A, B, C, D, dan E, maka urutannya adalah 3, ya, 3. Kemudian B-nya 2, ya, 3, 2, 4, C-nya 4, D-nya 1. Yang pertama ya, paling kecil ya. Ini. Kemudian yang selanjutnya adalah E-nya 5. 5, E5 nih. Ini datang ke 5. Oke, itu adalah jawaban tabel urutan user yang berhak mendapatkan CPU. Kemudian round robin scheduling ya. Algoritma RR ini dirancang untuk sistem time sharing, di mana algoritma ini mirip dengan penjadwalan FCFS, namun preemptif ditambahkan untuk switch antara prosesnya. Konsepnya seperti ini dia. Konsep dasar algoritma ini menggunakan time sharing, pada dasarnya prinsip hampir sama dengan FCFS ya. Tiap proses akan dibatasi waktu prosesnya. Keunggulan algoritma round robin ini adalah adanya keseragaman waktu ya. Jadi waktu yang dilakukan itu adalah sama ya. Kemudian kelemahannya apa? Yang pertama adalah jika quantum time sangat besar, maka switching yang terjadi akan semakin sedikit. Sama kasusnya seperti FCFS. Kemudian yang B adalah jika quantum time terlalu kecil, maka switching yang terjadi akan semakin banyak, sehingga banyak waktu yang terbuang. Jadi banyak waktu-waktu yang tersisa dalam proses round robin tersebut. Nah, di sini adalah keterangan algoritma round robin ya. Jika proses memiliki CPU bus, maka lebih kecil kuantum time-nya, maka proses akan melepaskan CPU jika telah selesai digunakan. CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya, jadi bisa dilanjutkan dengan proses yang selanjutnya CPU tersebut. Jika proses memiliki CPU burst yang lebih besar daripada quantum time-nya, maka proses tersebut akan dihentikan. Jadi dihentikan jika sudah mencapai quantum time dan selanjutnya menggantikan kembali pada posisi tail queen atau ekor dari ready queen. CPU kemudian menjalankan proses berikutnya. Jadi dia setelah menghentikan proses tersebut, maka dia akan melanjutkan ke proses yang lainnya gitu ya.
Jika quantum time belum habis dan proses menunggu suatu kejadian selesainya operasi I/O, maka proses menjadi blok dan CPU dialihkan ke proses yang lain maksudnya ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berikut algoritma untuk penjadwalan round robin. Setiap proses mendapat jatah waktu CPU tertentu time slick atau kuantumnya umumnya antara 10 sampai 100 milidetik. Waduh, jadi proses yang terjadi dari prosesor itu sangat cepat sekali ya, satuannya mili bahkan sampai kadang-kadang mikro ya, mikrodetik ya. Setelah time cycle ya kuantumnya, maka proses akan di-prem dan dipindahkan ke antrian ready. Proses ini disebut dengan adil dan sangat sederhana. Jika proses di antrian ready dan waktu kuantumnya milidetik, maka setiap proses akan mendapatkan 1/n dari waktu CPU. Proses tidak akan menunggu lagi lama dari n-1 key time-nya ya. Kinerja dari algoritma ini tergantung dari ukuran time kuantumnya. Time kuantum dengan ukuran yang besar maka akan sama dengan FS-nya. Kuantum dengan ukuran kecil, maka time kuantum harus diubah. Ukurannya lebih besar dengan respect pada alih konten sebaiknya akan melakukan apa nih? Besar dengan FCSS ya. Time kuantum dengan ukuran kecil, maka time kuantum harus diubah ukurannya lebih besar dengan respect pada alih konten sebaliknya akan memerlukan ongkos yang lebih besar juga. Nah, ini adalah contoh ya, contoh daripada round robin scheduling tadi ya. Ada P1, P2, P3. Terus time-nya adalah 24, 3, dan 3 ya. Nah, gencetnya seperti apa? Gencetnya adalah 4, P1 jam 4, P2-nya 7, ya. P2-nya 10, P1 14, 18, 22, P1 26 sampai dengan 30. Sedangkan tabel waktunya adalah di mana di sini P1, P2, P3 adalah 0 plus 10 min 4 dalam kurung sama dengan 6. Ya, 6. 10 kurang 4, 6 ya, plus 6. P2-nya adalah 4. P3-nya adalah 7. AWT-nya adalah 6 plus 4 plus 7. Ya, 7 sini. Maka dibagi dengan 3 sama dengan 5,66 ms. Kemudian contoh soal yang lainnya deh. Perhatikan tabel berikut di mana di sini ada P1, P2, P3, P4 dan P5, maka burst time-nya 6, 5, 3, 4 dan 10. Quantum time-nya adalah 3. Nah, berdasarkan tabel tersebut di atas, Anda diminta untuk membuat Gantt chart-nya, tabel waktu tunggu dan menghitung average waiting time atau AWT dengan algoritma penjadwalan round robin tadi. Nah, maka jawabannya adalah Gantt chart-nya adalah seperti ini. P1 0 sampai 3, 36, P3 6, P2 6, ya. Kemudian 9, 14, 12, 15, dan seterusnya sampai dengan P5 28. Tabel waktu tunggunya di mana di sini adalah 0 plus 15 min 3 dalam kurung 12. Ya. P2-nya adalah 3 plus 18 min 6 sama dengan 15. P3-nya adalah 6. P4-nya 9 plus 20 min 12 sama dengan 17. Dan P5-nya adalah 12 plus 21 min 15 sama dengan 18. Jadi AWT-nya, average waiting time-nya adalah 12 plus 15 plus 6 plus 17 plus 18 sama dengan 68 ms ya. 68 ms, di mana 68 ini dibagi dengan 5 proses tadi. Maka didapat adalah 13,6 ms.
Baik, mungkin itu aja untuk presentasi untuk pertemuan 12 sistem operasi ini, dan ini juga ada tugas yang bisa kerjakan untuk latihan-latihan soalnya ya. Dari kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.